Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah meluangkan waktu buat saya untuk berdiskusi terkait tugas terakhir saya, yaitu membuat sebuah program yang harus direalisasikan di sekolah ini. Langsung saja saya mengajak Bapak dan Ibu berdiskusi terkait program ini. Ini salah satu bentuk upaya kolaborasi juga bagaimana cara melaksanakan pemerancang program yang sudah saya siapkan. Nah, program yang sudah disiapkan ini temanya yaitu satu hari bercerita. Disingkat saja Saharita. Nah, Saharita ini itu dirancang untuk menumbuhkan sebuah minat anak dalam membaca, menulis, dan siswa, atau kita sebut literasi, sekaligus meningkatkan keterampilan yang lainnya, dimana dengan menggunakan teknik yang sudah saya rancang secara konsep diagram Y, yaitu voice, choice, dan koneksi. Voice itu suara, choice juga pilihan, dan besok itu pendidikan. Program ini sudah saya teliti dan merancang dalam berjalan. Saya sedikit menjelaskan terkait program ini kepada Bapak dan Ibu. Dalam program satu hari satu cerita ini, saya akan melakukan ketika pembelajaran berlangsung sebelum pembelajaran. Jadi menempatkan posisi program satu hari satu cerita ini sebelum pembelajaran dimulai, baik itu di pembukaan pembelajaran ataupun pas sebelum persepsi. Saya mengajak siswa untuk melakukan bercerita gitu ya. Ini untuk yang pertama, ingin mengembangkan kompetensi anak dalam berkomunikasi, karena jika melihat dari saya mengajar, kemudian kondisi anak pun sangat minim sekali dalam berkomunikasi, terutama dalam pembelajaran yang sifatnya learning, diskusi kelompok. Nah, anak di sini kayaknya merasa agak sedikit malu juga mungkin, ragu juga. Nah, mudah-mudahan dengan program yang saya buat di sini, anak dengan membiasakan diri bercerita, itu bisa menjadi stimulus buat anak agar bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, dalam diagram Y-nya yang pertama voice di sini atau suara. Jadi pertama siswa diberi kesempatan untuk baik itu menulis cerita, puisi atau membaca, mencerminkan pemikiran siswa, kemudian mengeluarkan perasaan siswa gitu ya. Kalau memang ada masalah atau problem pada diri siswa, kemudian juga pengalaman pribadi mereka untuk membantu mereka mengembangkan kemampuan atau meningkatkan ide mereka mungkin kalau di dalam sebuah kegiatan. Ya, kembali lagi yang paling pertama ini saya ingin meningkatkan kepercayaan diri siswa. Nah, kemudian juga program ini membantu siswa dalam berkomunikasi aktif, baik itu komunikasi, membacakan sebuah materi atau mempresentasikan materi di depan kelas, dan memberikan mereka berbagi karya terkait materi-materi yang diajarkan.
masing-masing kelas. Kemudian di choice-nya atau pilihan di sini siswa itu bebas memilih topik yang paling menarik yang sekiranya bisa diungkapkan dalam cerita tersebut. Itu kayaknya bebas gitu ya, maka yang penting ada sebuah topik pembicaraan si anak itu, mau ke hasil literasi, hasil belajar, atau bahkan dengan pengalaman dirinya, atau ada istilahnya kalau ini tuh curhat ya, pengen curhat juga boleh. Hal ini untuk mendorong mereka dalam eksplorasi sesuai dengan apa yang ingin mereka utarakan. Yang ketiganya itu di formasi kepemilikan. Jadi setiap siswa ini memiliki sebuah cerita atau sebagian cerita, apapun itu isinya yang sekiranya dapat dikeluarkan ya. Yang penting anak bercerita aja. Ini memberikan rasa kepemilikan atas karya mereka, atau mereka punya merasa perkembangan keterampilan dalam berbicara itu ya dari waktu ke waktu semakin baik dan kemajuan. Kemudian juga yang paling utamanya mungkin anak lebih bertanggung jawab untuk berbicara tersebut, kemudian punya hal-hal yang sekiranya menambah rasa percaya diri dan tanggung jawab saja gitu. Baik itu nantinya akan dikritik, masukan dari teman-teman sendiri di kelasnya. Nah ini sedikit bisa membantu mereka juga dalam program tersebut. Jadi satu hari satu cerita itu setiap masuk ke kelas satu anak juga kurang lebih 10 menit. Itu juga tidak terlalu menyentuh waktu, karena 10 menit juga gitu. Yang penting ada ya anak bisa mengungkapkan apa yang ingin mereka ceritakan. Terkait program yang saya sebutkan barusan, mungkin ada tambahan masukan terkait program tersebut. Ini dan masukan lebih pertanyaan kayaknya misalnya setelah satu cerita kesalahan kita itu kalau satu hari satu itu bisa dihitung sekitar untuk sekarang kita melakukan siapa yang bersedia gitu. Jadi diminta sedia dulu kemudian itu didokumentasikan jika memang diperlukan untuk dokumentasi ya dokumentasi, atau kita bikin sebuah catatan khusus ya dulu gitu. Ini kan terkait pengembangan anak juga ya Pak, mengikuti gimana tapi saya mengharapkan adanya program ini bisa dilakukan secara guru, terutama wali kelas yang nggak terlalu fokus wali kelas juga nggak penting. Saya punya kendala ketika masuk kelas itu kan sulit untuk diajar komunikasi, apalagi kalau dalam berdiskusi terkait presentasi ke depan, terutama pembelajaran matematika, kayaknya materi belum dipahami benar juga, apalagi harus mempresentasikan nanti menjadi jadi tambah ini ya, bahasa Sunda
juga agar gitu gitu juga minimal kita meminimalisir rasa egois anak. Terus satu lagi Pak, ini dilaksanakan di seluruh tingkatan atau untuk tingkat tertentu? Kalau ini bisa seluruh Seharusnya program ini kan program di sekolah penggerak ya Bu ya. Dulu waktu pertama kali ada pelatihan PSP itu kan kita diminta gitu ya. Salah satunya adalah itu bagaimana memunculkan keberanian anak untuk bercerita. Ya karena kita kan harus paham kondisi anak hari itu sedang apa gitu kan, bukan hanya dengan icon apa emoticon atau apa gitu, tapi dengan anak mau bercerita gitu, atau Bu saya pengen ada jargon nih hari ini, itu kan udah merupakan suatu kemajuan gitu bagi anak. Dan yang SMA 19 belum jalan seperti itu. Tapi kalau itu jadi program dan itu disosialisasikan, ya baik. Cuma satu mungkin gitu usulannya kan nanti guru yang masuk kalau memang ada program itu betul-betul masuk dan mendengarkan cerita anak, dengan seperti sekarang gitu ada jamnya untuk konsultasi anak dengan wali kelas dan sebagainya. Wali kelasnya nggak ada, ya anak mau konsultasi kemana gitu, karena itu yang perlu disepakati di sekolah kita gitu. Kalau anak sih gampang diformat gitu ya, tinggal ya di awal kita mungkin akan ada pemaksaan gitu kan gitu kan. Misalnya sekarang ada program nih dari kan ini seolah kan meminta kesetujuan dari kita kan pengelola kan. Kemudian memang sebenarnya itu saran gue sih Pak Lukman, si program literasi ini sebenarnya bukan hanya sih, tapi kan awalnya dari literasi dulu ya. Literasi itu sudah harusnya diterapkan dari kelas 10, bahkan sekarang kelas 12 sekarang yang di jam WKWK itu kan sebenarnya itu literasi plus literasi gitu. Makanya kan kita lagi-lagi tidak jalan karena memang tidak tersosialisasikan dengan baik gitu. Makanya sekarang misalnya kalau menyatakan ini adalah permintaan ini, kami memang sangat-sangat mendukung.